Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihadi wa istanna bisunnati ila yaumil qiyamah. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini kita berada di hari di penghujung bulan Sya'ban 1445 Hijriah, itu tanggal 30 Sya'ban, yang tidak ada keraguan lagi, besok berarti kita akan masuki tanggal 1 Ramadan. Salawat dan salam pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, sekali lagi dengan tibanya bulan Ramadan, kita sangat-sangat bersyukur kepada Allah. Betapa tidak bahwa kita akan memasuki bulan yang banyak menjanjikan kebaikan-kebaikan kepada kita kaum muslimin, lebih khusus ya, orang-orang beriman, atas kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, atas rahmat Allah Subhanahu wa taala. Allah memberikan kesempatan yang besar kepada kita untuk bisa mendapatkan banyak kebaikan-kebaikan yang dijanjikan Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh karenanya kesyukuran yang dalam ini semoga menambah kebaikan-kebaikan kepada kita semuanya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memasukkan kita dalam bulan Ramadan tahun ini 1445 Hijriah benar-benar dalam keadaan kesehatan fisik kita dan kesiapan mental kita semuanya, agar kita berharap Ramadan tahun ini bisa lebih baik daripada Ramadan-Ramadan yang sebelumnya. Di sini kami pimpinan Pondok Pesantren Al-Furqan Tanah Pasir, Kalimantan Timur, lebih khusus untuk menyampaikan sedikit hal yang berkaitan dengan bulan Ramadan. Semoga hal ini bisa menjadi bekal buat kita memasuki bulan yang mulia ini. Untuk kita semuanya, kepada wali santri, dan secara umum kepada siapapun yang menyimak kajian ini, singkat dan mudah-mudahan bermanfaat. Pertama, bahwa Rasulullah sangat bergembira dengan tibanya bulan Ramadan, dan beliau mengucapkan, "Atakum syahrun mubarak, syahrun Ramadan." Telah datang kepada kalian bulan yang penuh berkah, itu bulan Ramadan. Artinya bahwa kita diperkenankan untuk mengucapkan selamat dengan tibanya bulan Ramadan, baik dengan ucapan marhaban ya Ramadan, atau ungkapan yang lain, kita berbahagia dengan tibanya bulan yang mulia ini. Kemudian saya ingin menyampaikan satu hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam satu riwayat, hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Rasulullah SAW bersabda, "Idza jaa awalu lailatin min Ramadan, futihat abwabul jannah wa ughliqat abwabun nar wa suffidat asyayatin." Apabila tiba malam pertama dari bulan Ramadan, maka Allah membuka pintu surga dan menutup pintu-pintu neraka, dan setan-setan dibelenggu. Pada periwayatan yang lain yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi juga dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, "Idza kana awwalu lailatin min syahri Ramadan, futihat abwabul jannah walam yughlaq minhal bab
wa ughliqat abwabun nar wa lam yuftah minhal bab wa suffidat syayatin wa suffidat maradatus syayatin wa nada wa yunadi munadin kulla lailatin ya baghiyal khair aqbil wa ya baghiyasy syarr amsik walillahi utaqa minan nar wa dzalika fi kulli lailatin min Ramadan. Atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam riwayat yang pertama, Rasulullah bersabda bahwa apabila tiba datang waktu bulan Ramadan, maka dibukalah pintu-pintu surga dan ditutup pintu-pintu neraka. Dan pada perhatian yang kedua, yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi rahimahullah taala, apabila masuk malam pertama dari bulan Ramadan, maka dibukakanlah pintu-pintu surga dan tidak ada satupun yang ditutup. Dan ditutuplah pintu-pintu neraka dan tidak ada satupun yang dibuka. Dan para pemimpin-pemimpin syaitan dibelenggu. Kemudian menyerulah penyeru, dalam hal ini malaikat, katakan, wahai orang-orang yang berkeinginan untuk berbuat kebaikan, bersegeralah. Sambutlah kedatangan bulan yang mulia ini. Dan wahai orang-orang yang punya keinginan berbuat keburukan, maka hentikanlah, tahanlah. Dan Allah Subhanahu wa taala membebaskan dari neraka hamba-hambanya yang dikehendaki Allah tentunya pada setiap malam bulan Ramadan. Hadis ini tentu saja mengkabarkan pada kita beberapa hal dan sekaligus juga motivasi buat kita semuanya. Bahwa apabila tiba malam pertama di bulan Ramadan, sejak malam pertama, insya Allah nanti malam pertama bulan Ramadan, ya, maka Allah buka pintu-pintu surga yang 8 dan tidak ditutup satupun. Dan Allah tutup pintu-pintu neraka yang 7, tidak dibuka satupun. Artinya kata para ulama, sejak dari malam pertama Allah berikan kesempatan kepada hambanya yang berkeinginan ingin masuk surga, diberikan kesempatan yang luas. Ya, diberikan kesempatan yang luas, artinya diberikan nilai-nilai pahala yang besar, ya, untuk bisa surga sejak dari malam awal bulan Ramadan ini, yang bisa menggunakan dengan baik. Dan Allah Subhanahu wa taala dengan kelapangannya mengampuni, memberikan pahala yang besar bagi orang yang menggunakan waktunya sebaik mungkin sejak awal bulan Ramadan. Kemudian Allah menutup pintu neraka, artinya Allah mempersempit, ya, mempersempit bahwa nilai-nilai dosa itu tetap seperti biasanya, kemudian pahala yang besar. Maksudnya Allah Subhanahu wa taala ingin agar hamba itu memanfaatkan dengan baik dan berusaha menghindari keburukan-keburukan, dipersempit jalan menuju neraka bagi mereka-mereka yang bisa menggunakan dengan sebaik mungkin. Dan setan-setan yang sangat kuat godaannya kepada manusia itu dibelenggu, ya, dikurangi ruang geraknya agar yang punya keinginan-keinginan keburukan itu tidak serta-merta dia, ya, langsung mengerjakannya, karena dia tidak langsung digiring oleh setan-setan yang kuat sekali godaannya. Kemudian malaikat menyeru kepada siapa saja yang punya keinginan-keinginan kebaikan, sambutlah bulan Ramadan ini sebaik mungkin. Sambutlah bulan Ramadan ini sebaik mungkin, karena ini ada peluang besar dengan jumlah hari yang terbatas. Berapa? Maksimalnya 30 hari. Kemungkinan besar hanya 29 hari. Ya, artinya tidak menutup kemungkinan. Dan kemungkinan biasanya kalau Sya'bannya genap, kemungkinan besar Ramadannya bisa tidak genap. Mungkin ya, tapi tidak mesti. Artinya sangat terbatas sekali. Dari jumlah 360 hari dalam setahun, atau 360 hari lebih dalam setahun, kita hanya diberi kesempatan dengan bonus yang besar ini, ya, hanya kurang lebih 29 atau 30 hari saja. Maka mereka ambil, ya, kata
malaikat, akbil, wahai yang punya minat kebaikan, segera ambil, manfaatkan sebaik mungkin. Karena waktunya terbatas. Allah mengatakan ayyaman ma'dudat. Hari-hari yang sangat-sangat terbatas sekali jumlah bilangannya. Dan bagi mereka yang berkeinginan buruk, hentikan, jangan dilanjutkan itu. Waktunya sangat terbatas untuk berbuat kebaikan. Jangan diisi dengan keburukan. Ya. Tempa sebaik mungkin kebaikan-kebaikan. Manfaatkan sebaik mungkin. Karena apa? Di ujung hadis-hadis tersebut dikatakan Allah membebaskan hamba-hambanya dari neraka setiap malam. Bagi mereka yang tadi apa? Benar-benar menggunakan kesempatan yang baik ini untuk betul-betul dia bisa mengisi dengan kebaikan-kebaikan. Maka Allah bebaskan dia dari neraka. Sejak dari malam yang pertama. Kalau dia ada niat baik, itikad baik, dan benar-benar dia berusaha, setan pun dibelenggu agar tidak menghalang-halangi dia. Ya, kalau juga ada geraknya tidak sangat terbatas sekali, tidak seperti bulan-bulan yang lainnya. Kemudian dia bersegera menggunakannya, maka insya Allah dia mendapatkan janji dari Allah Subhanahu Wa Taala melalui lisan Rasulullah, dibebaskan dari api neraka. Maka satu hadis ini sungguh merupakan motivasi besar bagi kita untuk bisa menyambut Ramadan ini dengan sebaik mungkin dan kemudian berusaha mengisi dengan sebaik mungkin. Ya, oleh karenanya hendaklah kita bikinkan planning atau program-program yang baik dalam mengisi bulan Ramadan ini. Ya. Yang pertama kata para ulama, di antaranya yang dikatakan oleh Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Abbad hafizahumullah taala, semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga mereka berdua. Satu, yang pertama adalah jaga dengan baik, yaitu keimanan kita. Kenapa? Semua ibadah ini pokok pangkalnya adalah dengan iman. Maka Allah mengatakan, Allah menyuruh yang pertama siapa? Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Wahai orang beriman, diwajibkan pada kalian berpuasa. Ini harus ada imannya. Artinya iman kita perbaiki. Jangan dicampur aduk dengan keyakinan-keyakinan yang buruk, keyakinan-keyakinan ataupun apalagi sudah bernuansa kepada kesyirikan. Ya, percaya kepada benda-benda yang lain yang dianggap bisa menentukan baik dan buruknya, melancarkan rezeki dan sebagainya, memudahkan segala urusan-urusan. Maka hindarkan keyakinan-keyakinan yang buruk tersebut, kikis dari semuanya, ketergantungan kepada benda-benda yang dianggap keramat dan sebagainya, itu benda-benda mati semuanya. Bersihkan iman. Kemudian iman juga kaitannya adalah keikhlasan, jaga keikhlasan. Maka Allah menyuruh orang-orang beriman. Dalam berpuasa juga Allah mengatakan apa? Man shoma ramadanan imanan wahtisaban. Barang siapa yang berpuasa Ramadan karena iman dan mengharap pahala juga. Ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi. Man qama ramadanan imanan wahtisaban. Barang siapa yang bangun salat untuk di bulan Ramadan, tarawih atau qiyamul lail, qiyamul Ramadan juga karena iman, ya. Man qama lailatal qadri imanan wahtisaban. Barang siapa bangun salat di malam Lailatul Qadar karena iman dan kesadaran mengharapkan pahala di sisi Allah, juga akan mendapatkan ampunan dari dosa-dosa yang telah terdahulu. Semuanya dengan iman. Dan dalam amal saleh pun mengatakan man amila sholihan min dzakarin au untha wa huwa mu'min. Falunhiyanahu hayatan thayyibah. Barang siapa beramal soleh, laki-laki dan perempuan, dan dia beriman, ya, maka iman standar tuh. Jaga iman kita, jangan dicampur aduk dengan keyakinan-keyakinan yang lainnya. Yang kedua, jaga nilai puasa kita. Jangan sampai kita bersentuhan dengan hal-hal yang membatalkan puasa, satu. Yang kedua, jaga hal yang bisa membatalkan pahala puasa. Yang batalkan puasa sudah maklum semua kita semuanya. Makan, minum, ya, hubungan suami istri atau pengumbar syahwat, ya, dalam bentuk-bentuk yang apa saja yang bisa membatalkan pahala, yang membatalkan puasa. Yang kedua, dan ini dari terbit fajar sampai terbitnya matahari saja. Dan yang kedua, yang membatalkan pahala puasa ini tidak ada batasan waktunya. Dan bukan Ramadan saja, tapi semua waktu, apalagi di bulan Ramadan. Apa saja bisa membatalkan pahala puasa, apa saja. Maka lagi jaga nilai pahala puasa kita dan jaga kebenaran pahala puasa, kebenaran puasa kita. Jaga dengan baik. Ya. Jangan berkata yang kotor, jangan berbuat buruk dalam bentuk apapun. Jaga pandangan kita dari yang diharamkan Allah, telinga kita mendengar yang diharamkan Allah, lisan kita berkata yang diharamkan Allah SWT, tangan kita jangan bergerak untuk
berbuat hal yang diharamkan Allah, dan kaki kita jangan melangkah ke tempat yang bisa mendatangkan dosa atau yang diharamkan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang berikutnya adalah hendaklah kita ya memperbanyak baca Quran. Karena puasa dan Quran itu tidak bisa dipisahkan. Kalau mengatakan syahrul Ramadan alladzi unzila fil Quran hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan Ramadan kami turunkan Al-Qur'an. Ya. Maka Al-Qur'an, Ramadan dan Quran tidak bisa dipisahkan. Bahkan Ramadan itu menjadi lebih mulia dengan turunnya Al-Qur'an. Itu sehingga adalah malam yang namanya malam Lailatul Qadar. Sehingga nilainya lebih baik daripada 1000 bulan atau 80 tahun lebih ya dengan turunnya Al-Qur'an. Maka hendaklah kita atur program kita agar memperbanyak baca Quran di bulan Ramadan ini dimaksimalkan dibandingkan bulan-bulan yang lainnya. Yang berikutnya hendaklah kita memperbanyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ketika ditanya dalam satu riwayat katakan ayus shaim afdal, orang berpuasa yang bagaimana yang lebih afdal, yaitu orang yang paling banyak zikirnya. Orang berpuasa dan banyak berzikir kepada Allah ya. Maka ada di kesibukan-kesibukan kita ya, sisihkan waktu kita baca Quran. Perbanyak zikir kita, maukah kita pedagangkah kita, petanikah kita, pegawai kita, kerja di perusahaan kita, sambil berzikir kita dalam keadaan puasa kita. Ya. Kemudian yang tidak kalah pentingnya lagi juga apa? Memperbanyak sedekah. Ya, di bulan Ramadan usahakan. Kalau bulan-bulan yang lainnya kita bisa lepas dari hari-hari kita mungkin bersedekah, usahakan di bulan Ramadan sejak hari pertama sampai hari terakhir, usahakan kita rutinkan bersedekah. Meskipun sedikit, tapi ada rutinitas kita bersedekah ya di bulan Ramadan ya. Sehingga ini adalah bagian daripada mencontoh Rasulullah. Katakan Rasulullah itu sangat dermawan dan sangat lebih dermawan lagi ketika di bulan Ramadan. Ya. Seperti hembusan angin. Ya, artinya Rasulullah ada uang langsung ngalir. Kalau kita mungkin tidak sampai segitunya. Intinya jangan sampai kosong lah dari hari-hari kita untuk bersedekah ya. Dan kemudian juga ada pahala yang besar apa? Bagi yang punya kemampuan memberikan bantuan membukakan orang berpuasa. Rasul mengatakan man fattara sha'iman kana lahu ka ajri shaim ya. Ya. Barang siapa yang membukakan orang yang berpuasa maka dia mendapatkan pahala seperti orang yang berpuasa ya secara sempurna tanpa mengurangi pahala orang yang berpuasa. Maka silakan mungkin di antara wali santri atau di antara alumni Pondok Al-Furqan juga pengen mendapatkan pahala besar membuka puasa, santri-santri kita secara umum ya, atau yang alumni membukakan puasa adik-adiknya yang di pondok sekarang, masya Allah ya, besar sekali pahala puasanya ya. Besar sekali dia dapat pahala puasa, kemudian dapat pahala dari orang yang dibukakan puasanya. Bayangin kalau satu hari dia membukakan ada 300 orang, berarti dapat pahala 300 orang berpuasa dia ya, kalau ada kemampuan. Kalau tidak ya semampunya, minimal ada yang kita berikan ya dalam di antara bulan-bulan Ramadan, ada yang bisa bantu untuk membukakan puasa orang yang berpuasa ya. Kemudian tidak kalah pentingnya juga tambahan adalah Ramadan mengajarkan kita kepada kesederhanaan, bukan malah berpoya-poya ya. Jangan seperti sebagian orang Ramadan justru dia berpoya-poya, pengeluaran untuk konsumsi itu di Ramadan lebih besar daripada bulan Ramadan. Ini terbalik. Justru Ramadan mengajarkan kita lebih bersederhana ya. Menahan hawa nafsu kita, jangan terbawa ya dengan sifatnya semata-mata hawa nafsu, makanan-makanan yang bermacam-macam ya. Hendaklah lebih disederhanakan karena Ramadan mendidik kita agar bisa mengendalikan hawa nafsu. Dan tambahan berikutnya lagi adalah yang perlu kita tanamkan dalam diri kita, Ramadan mengajarkan kita kepada kesabaran. Inilah yang kunci dari semua itu, karena semua amalan ini, baik kita berpuasa itu sendiri, kemudian baca Quran, berzikir, bersedekah, ya semua itu tidak akan bisa terjadi kecuali kita sabar ya, untuk mengerjakannya. Alhamdulillah Ramadan mengajarkan kita 3 kesabaran, itu sabar dalam melaksanakan perintah, sabar dalam meninggalkan larangan, dan sabar dalam ujian. Semuanya ada dalam puasa ya. Perintah puasa ya, meninggalkan larangan ya, jangan berbuka puasa. Kemudian ujian Ramadan ya, mendidik kita sabar dalam ujian ya, artinya ya tantangan-tantangan dalam Ramadan kita jaga betul itu ujian dan perlu sabar kita menghadapinya. Semuanya itu dikunci dengan kesabaran dan berharap penuh pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ini sekelumit dari apa yang ingin saya sampaikan di
lokasi pondok yang kita cintai, Pondok Pesantren Al-Furqon, Desa Suliran Baru, Kecamatan Pasir Blengkong, Kabupaten Pasir, Tanah Grogot. Marhabannya Ramadan untuk kita semuanya. Semoga kita berbahagia dengan tibanya Ramadan. Ya, para wali santri, para alumni-alumni dan saudara-saudari sekalian, semoga Allah menjadikan kita orang-orang yang berbahagia dengan tibanya Ramadan dan bersungguh-sungguh mengisinya sehingga kita berhasil keluar dari Ramadan, apa kata Rasulullah, seperti orang yang dilahirkan kembali. Satu, yang kedua kita berhasil mendapatkan predikat, apa kata Allah, la'allakum tattaqun. Aqulu qouli hadza wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.